Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 501. Galen berdiri di balik kaca setinggi langit-langit di lantai pertama, sekitar 500 meter dalam garis lurus. Tampaknya sulit untuk mencapai target pada jarak seperti itu, tetapi bagi Ang Lee, hal itu tidak terlalu merepotkan. Isi peluru, tentukan kecepatan angin dan faktor pengaruh lainnya, dan cukup tarik pelatuknya. Mundur selangkah, Ang Lee hanya perlu menyelam ke depan sedikit lagi agar lebih percaya diri menembak Galen. Ang Lee tidak sebodoh itu. Kedua puluh penjaga itu tampaknya berdiri di sana dengan santai, tetapi semua orang menempati tempat yang menguntungkan. Begitu pertempuran terjadi, mereka akan berada di belakang bunker sesegera mungkin, dan daya tembak yang kuat akan mengubah seluruh istana menjadi benteng. Daya tembak Lian yang dikonfirmasi sendiri mencakup 3 senapan mesin berat dan 2 senapan sniper. Itu hanya penjaga, apakah perlu daya tembak sebesar itu? Orang yang cerdas akan langsung tahu bahwa ini adalah jebakan. Termasuk Galen yang berdiri di balik kaca dari lantai ke langit-langit, dia bahkan lebih seperti umpan. Masalahnya kaca itu, kaca anti peluru. Jika Ang Lee benar-benar menembak, dia akan jatuh ke dalam jebakan. Bukan saja tidak ada cara untuk membunuh Galen, tapi dia juga akan terungkap. Lian berbaring di sana tanpa bergerak, menunggu kesempatan yang lebih baik untuk muncul. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lian memanfaatkan kegelapan malam dan menyelam hampir 200 meter menuju rumah. Dia bersembunyi di antara pohon pinus dan rerumputan dan terus mengamati melalui celah di antara bilah rumput. Galen juga berdiri di balik kaca setinggi langit-langit selama hampir 1 jam. Setelah gelap, lampu di ruangan itu dinyalakan, membuatnya semakin terlihat jelas. Mungkin tidak bisa berdiri lagi, Galen berbalik dan berjalan ke sofa untuk duduk. Dia bertanya kepada pengawal di sampingnya dengan perasaan tidak puas, apakah ini benar-benar berguna. Pengawal itu menjawab, "Bos, jangan khawatir. Orang-orang kami telah menangkap temannya, dan selama gadis itu ada di tangan kami, dia pasti akan muncul. Selama dia muncul, saya jamin dia tidak akan pernah kembali." Di mana gadis itu sekarang? Galen masih sedikit khawatir. Jika pemulung itu tidak gagal satu demi satu, dia tidak akan melakukannya sendiri. Dia tidak bisa menggerakkan Elizabeth, dan polisi Wunan tidak bisa dengan mudah terprovokasi, tapi dia masih bisa menghadapi Hu Jing yang tidak memiliki latar belakang. Baru saja dipastikan bahwa gadis itu akan dibawa ke sini paling lama 10 menit. Bagus. Galen kemudian menunjukkan senyum puas dan memerintahkan. Ingat, jangan biarkan anak itu mati begitu bahagia. Yang terbaik adalah aku sendiri yang menanganinya. Apakah kamu mengerti? Pengawal itu ragu-ragu. Secara umum, lebih mudah membunuh musuh di medan perang daripada membiarkannya hidup. Apalagi saat menghadapi musuh yang sangat ganas, jika tidak berusaha sekuat tenaga untuk membunuh lawan, seringkali akibatnya bagi Anda akan berakibat fatal. Siapa yang menjadikan seseorang sebagai bos? Pengawal itu hanya bisa berkata dengan berani, ya. 3 mobil hitam melaju ke halaman Galen di sepanjang satu-satunya jalan pegunungan, dan kemudian seorang pria berjas hitam mengantar Hu Jing keluar. Karena kemacetan lalu lintas di jalan, orang-orang ini datang lebih lambat dari Lian. Hu Jing. Ekspresi Lian menegang, tapi dia menghela nafas lega. Setidaknya sudah dipastikan bahwa Hu Jing masih hidup. Tangan Hu Jing diborgol ke belakang punggungnya dan matanya ditutup matanya. Dia tidak tahu di mana dia berada, tapi dia hanya merasa ada lebih banyak orang di sini. Awalnya ada 20 musuh yang bisa dilihat, tapi sekarang 10 lagi keluar dari 3 kendaraan, dan jumlahnya tiba-tiba bertambah menjadi 30. Ketika Galen melihat Hu Jing dibawa kembali, dia merasa lebih baik. Dia ingin pergi tetapi dihentikan oleh pengawalnya. Bos, lebih baik berhati-hati. Galen berpikir sejenak, lalu melepaskan ide untuk keluar, dan berkata dengan tatapan jahat, kalau begitu bawa dia masuk. Kudengar pacar pria ini sangat tampan dan dia hanya bersenang-senang dengannya. Petik 2. Pengawal itu memasang ekspresi gelap di wajahnya. Dia masih memikirkan hal semacam itu saat ini. Sayangnya, siapa yang membiarkan seseorang menjadi bos? Pengawal itu mengangkat interkom dan berkata, bawa orang itu masuk. Halaman. Kedua pria itu mengantar Hu Jing dan berjalan menuju rumah. Kemunculan Hu Jing membuat Lian mengubah rencananya. Dia awalnya berencana membunuh Galen dulu, tapi sekarang dia harus menembak. Karena dia tidak bisa membiarkan Hu Jing masuk ke dalam rumah. Bang! Tembakan terdengar, dan pria yang berdiri di sebelah kiri Hu Jing tertembak di kepala. Mendengar suara tembakan, bahkan Galen yang berada di dalam kamar pun terkejut dan secara naluriah berbaring di bawah sofa. Bos, ini kaca anti peluru. Pengawal itu mengingatkan dengan suara pelan. Galen memanjat karena malu dan berteriak dengan semangat, pasti anak itu, cepat bunuh dia. Ya. Pengawal itu menjawab dan memerintahkan melalui interkom, temukan targetnya, bunuh dia dan biarkan dia hidup. Dalam kegelapan, para penjaga hanya mendengar suara tembakan dan tidak dapat menentukan lokasi spesifik Lian. Kemudian ketika mereka mendengar bahwa mereka harus tetap hidup, semua orang berada dalam kesulitan. Haruskah saya menembak atau tidak? Jauh sebelum Galen bangkit dari tanah, Lian menarik pelatuknya untuk kedua kalinya, dan pria yang berdiri di sisi lain Hu Jing jatuh ke tanah dengan tertembak di kepala. Hu Jing telah belajar seni bela diri dari ayahnya sejak dia masih kecil, dan Hu Jing awalnya adalah pensiunan prajurit pasukan khusus. Di bawah pengaruhnya, Hu Jing masih memiliki kemampuan untuk merespons beberapa keadaan darurat. Misalnya, ketika musuh menunjukkan senjatanya di sekolah, Hu Jing mengikuti musuh tersebut karena dia takut akan melukai siswa lain secara tidak sengaja.
Contoh lainnya adalah sekarang, ketika Hu Jing mendengar suara tembakan dan menyadari bahwa dua orang yang menahannya jatuh ke tanah satu demi satu, dia menurunkan tubuhnya dan bersandar pada mobil di dekatnya. Kemudian dia menemukan bahwa pintu mobil tidak tertutup, jadi Hu Jing masuk dan menutup pintu mobil dengan jari kakinya. Peluru berterbangan di luar, jadi bersembunyi di dalam mobil relatif lebih aman. Lian juga sangat puas dengan penampilan Hu Jing. Jika Hu Jing tetap berada di tangan musuh, akan sangat merepotkan Lian. Sekarang Hu Jing bersembunyi di dalam mobil, kekhawatirannya berkurang. Setelah pertempuran dimulai, pemenang harus ditentukan. Selain itu, Hu Jing belum sepenuhnya lepas dari bahaya, jadi Lian hanya bisa terus menembak. Kali ini, Ang Li menembak dengan sniper. Kedua penembak jitu itu telah ditetapkan sebagai target prioritas olehnya. Saat pengawal Galen memberi perintah, kedua penembak jitu yang bersembunyi di atap sudah tewas di bawah senjata Ang Li. Hanya dalam 10 detik, Galen mengorbankan 4 orang sekaligus, 2 di antaranya adalah penembak jitu, yang membuatnya sedikit gelisah dan kesal. Apa yang dilakukan orang-orangmu untuk mendapatkan makanan? Kenapa kamu tidak menembak? Cepat tembak. Menghadapi tudingan tersebut, pengawal tersebut merasa dirugikan. Apakah kamu tidak ingin membuat seseorang tetap hidup? Selain itu, jika Anda bahkan tidak tahu di mana orang tersebut berada, bagaimana Anda bisa menembak? Bang! Ang Li menembakkan peluru kelimanya, menewaskan salah satu penembak mesin. Pengawal itu mengerutkan kening, meraih walkie-talkie dan berteriak, matikan listrik, cepat matikan listrik. Bang! Seluruh rumah jatuh ke dalam kegelapan. Melihat tidak ada tembakan baru yang dilepaskan, pengawal itu menghela nafas lega. Mereka tidak bisa melihat Lian bersembunyi di kegelapan, tapi mereka seperti sasaran hidup di bawah cahaya. Kesalahan yang bodoh. Bab 502. Galen dan pengawalnya percaya bahwa belum terlambat untuk menebus kesalahan, dan mereka segera menyadari bahwa memutus aliran listrik masih merupakan kesalahan besar. 0. 3. Tembakan suar ke arah jam 3. Ulangi, 3 menembakkan suar ke arah jam 3. Tidak ada suar yang diluncurkan, dan pengawal Galen menelepon 3 kali tanpa jawaban. 0. 4. Lihat apa yang terjadi dengan 0. 3. Nomor 4. 0. 5. No. 5 bisakah kamu mendengarku? Nomor 6. Nomor 9. Sial, adakah yang bisa mendengarku? Pengawal Galen berteriak satu demi satu. Awalnya dia mengira ada yang tidak beres dengan walkie-talkie, tapi kemudian dia menyadari bahwa masalahnya lebih serius dari yang dia kira. Bang! Terdengar suara gedoran di pintu, lalu sebuah benda hitam terbang masuk. Bah! Pengawal Galen menarik pelatupnya satu demi satu, dan pelurunya mengenai benda hitam itu. Ledakan! Benda hitam itu menghantam tanah, dan Galen melihat wajah buram dengan bantuan cahaya bulan. Dia memastikan bahwa dia mengenali wajah itu dan itu adalah salah satu pengawalnya. Engah! Ada sedikit suara. Galen melihat pengawal yang berdiri di depannya terjatuh, dan cairan mengalir keluar dari kepalanya. Hantu! Galen terkejut, dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengeluarkan pistolnya, tetapi sebelum tangannya sempat menyentuh pistolnya, dia ditangkap, dan kemudian dipatahkan dengan bunyi klik seperti batang korek api. Terdengar klik lagi, dan tangan Galen yang lain juga patah. Gelombang rasa sakit menghantam otak Galen satu demi satu, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara karena tenggorokannya tertahan oleh sesuatu seperti catok besi. Sepasang mata muncul di depan Galen, seperti mata hantu. Iblis! Galen berteriak ketakutan. Jika orang yang muncul di hadapanmu ini bukan iblis, bagaimana dia bisa masuk? Ada 40 penjaga di luar, dan mereka semua pasti terbunuh seperti pengawalnya sendiri. Kemudian Galen melihat wajah yang benar-benar tidak dikenalnya, wajah yang bersumpah belum pernah dilihatnya sebelumnya. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin membunuhku? Galen bertanya dengan matanya. Lian menggunakan jarum perak untuk menyamar, mengetahui bahwa Galen tidak dapat mengenalinya, jadi dia mencibir dan berkata, putramu ingin membunuhku, jadi aku membunuhnya. Sekarang, kamu ingin membunuhku, jadi aku akan membunuhmu. Petik 2. Galen mengerti dan tahu siapa yang berdiri di depannya. Dia ingin memohon ampun, tapi dia tidak punya kesempatan. Dengan klik tenggorokannya terpotong, dan dia terjatuh ke tanah. Setelah membunuh hampir 40 orang berturut-turut, Lian tidak ragu-ragu dan membakar rumah Galen. Berjalan ke halaman, Lian membuka mobil tempat Hu Jing bersembunyi. Panggilan. Sepasang kaki menendang. Aku akan membunuh suamiku. Lian mengelak untuk menghindarinya. Hu Jing melompat keluar dari mobil dan berlari keluar dengan putus asa. Masalah. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu mengejar Hu Jing dan menjatuhkannya hingga pingsan dengan telapak tangannya, sehingga dia tidak perlu menjelaskan. Membawa senjata dan perlengkapan bersama Hu Jing, Lian berangkat dengan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, saat polisi datang, rumah Galen sudah menjadi abu, dan puluhan jenazah dibakar hingga hanya tersisa tulang belulangnya. Polisi bekerja sepanjang malam sebelum mencapai kesimpulan awal. Kapten Wu, bagaimana menurutmu? Pembicaranya adalah seorang petugas polisi parubaya yang menjabat sebagai kepala Departemen Kepolisian Los Angeles. Wu Zun tidak berkata apa-apa. Ini merupakan kasus pembunuhan dan pembakaran kedua dalam sebulan. Korban pertama adalah anak Galen, dan korban kedua adalah Galen sendiri. Mungkinkah itu pembunuh yang sama? Tanya sutradara lagi. Wu Zun mengangguk. Cara melakukan kejahatannya sangat mirip. Ditambah dengan hubungan antara Galen dan putranya, dapat dipastikan kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Apakah kamu curiga itu adalah penembak jitu hantu? Tanya sutradara. Awalnya Wu Zun juga meragukan penembak jitu hantu itu, tapi sekarang dia menggelengkan kepalanya.
Apa alasannya? Tanya sutradara. Uzun menjawab, penembak jitu hantu hanya menggunakan senapan penembak jitu untuk membunuh orang, dan orang ini hanya memilih senapan penembak jitu pada awalnya, dan kemudian dia membunuh semua orang dari jarak dekat. Senjata yang digunakan berantakan, antara lain senapan sniper, pistol, dan pedang, bahkan bisa membunuh orang dengan tangannya. Saya dapat memastikan bahwa kasus ini jelas bukan ulah penembak jitu hantu. Petik 2. Direktur memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, seolah memilah kata-kata Wu Zun, dan akhirnya membuka matanya dan berkata, Kapten Wu, para petinggi sangat mementingkan kasus ini dan memiliki tenggat waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Jika tidak bisa dipatahkan, maka Anda dan saya mungkin harus pulang untuk menjaga anak. Petik 2. Wu Zun tidak berkata apa-apa. Sebagai seorang petugas polisi, adalah tugasnya untuk menyelesaikan kasus ini dan menangkap pembunuhnya. Tapi dia hanya diberi waktu 3 hari untuk kasus ini, dan dia pikir dia tidak mampu menangkap si pembunuh. Terlepas dari setuju atau tidaknya Wu Zun, perintah dari atas hanya untuk 3 hari, dan hasilnya harus diberikan dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, petugas polisi di seluruh Los Angeles mengambil tindakan untuk memburu seorang tahanan yang lebih mirip hantu daripada hantu penembak jitu. Ketika Hu Jing bangun, dia mendapati dirinya terbaring di kamarnya, mengenakan piyama, seolah sedang bermimpi. Dong dong dong. Ada ketukan keras di pintu, diikuti oleh suara kesal Lian. Hei, aku sudah menunggumu di rooftop selama 10 menit. Ada apa denganmu, apakah kamu masih ingin berlatih? Jika tidak, aku akan mengurus urusanku sendiri. Petik 2. Berlatih tinju di atap. Hu Jing memikirkan pelajaran yang harus dia dapatkan dengan Lian setiap pagi, dan menoleh untuk melihat jam kartun yang tergantung di dinding, yang menunjukkan pukul 5.13 pagi. Mungkinkah kejadian kemarin benar-benar mimpi? Aku pergi. Suara Lian datang dari luar pintu. Berhenti. Hu Jing tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar. Melihat Lian menatap langsung ke dadanya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia hanya mengenakan piyama. Tunggu aku di atap. Bang. Hu Jing mundur ke dalam kamar dan menutup pintu. Ang Li tersenyum jahat. Apa yang ada di sana? Aku mengganti pakaian untukmu kemarin. Tapi sekali lagi, gadis ini masih sangat cakap. Seperti biasa, pertarungan di atap tidak berlangsung lama dan berakhir dengan Hu Jing terbaring di tanah tidak bisa bangun. Sebelum Lian pergi, dia mendengar Hu Jing berteriak, dasar gangster bau, aku pasti akan mengalahkanmu lain kali. Lian bergidik dan berpikir, gadis ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Setelah makan di tempat Zuo Fei, Lian berangkat ke sekolah. Anehnya, Ani sudah menunggunya di gerbang sekolah hari ini. Ikuti aku, bisik N. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Hu Jing yang sedang lewat. Hu Jing mengepalkan tinjunya dengan ringan, dengan kebencian di matanya, dan mengutuk dengan suara rendah, nakal. Sungguh kebencian yang kuat. Lian gemetar, tapi ketika dia berbalik, dia tidak melihat Hu Jing. Polisi sudah mulai mencari pembunuhnya di seluruh kota. Sebaiknya kamu tenang selama beberapa hari. Ani memanggil Lian ke samping dan hanya mengucapkan satu kalimat. Hampir 40 mayat, kebakaran. Lian menyentuh dagunya dan merasa itu terlalu berlebihan, tapi bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Siapa yang membuat orang itu ingin membunuhku? Bab 503. Dengarkan baik-baik dan buat catatan di kelas. Lian adalah siswa yang sangat baik. Sepulang sekolah, Lian tidak pergi ke klub seni bela diri Huaguo. Pokoknya saya hanya menteri sebatas nama saja, jadi tidak perlu ke sana setiap hari. Bagi Lian, ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan sekarang, yaitu mengirimkan kembali senjata dan perlengkapan yang dia kembalikan kemarin. Karena sudah terlambat saat kembali tadi malam, Lian tidak kembali karena takut mengganggu Grace dan Wunan. Tak satu pun dari mereka seharusnya ada saat ini, jadi Lian mengambil kesempatan ini untuk kembali dan menyembunyikan senjata dan perlengkapan di loteng. Begitu Lian naik ke atas, Wunan muncul menyeret tubuhnya yang lelah dan mengumpat. Pencuri sialan, beraninya kamu mencuri sepeda motorku. Mendengus. Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku harus mengupas kulitmu. Petik 2. Di lantai atas, Lian bersin. Bisakah Wunan tidak membencinya? Sepeda motor itu hilang kurang dari 2 jam setelah saya membelinya. Saya hanya bisa mengandalkan 2 kaki untuk mengejar sasaran. Akibatnya, saya kehilangan jejak dan kaki saya terasa hampir tidak berguna. Tepat ketika Wunan mengalami depresi, matanya tiba-tiba berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk menggosoknya, mengira dia terpesona. Bukankah itu sepeda motorku? Wunan bergegas mendekat, mengeluarkan kunci cadangan dari tasnya dan mencobanya. Pencuri kecil, ternyata kamu juga tinggal di sini, mari kita lihat apakah aku tidak menangkapmu. Wunan berteriak getir, bersembunyi di tikungan dan menatap sepeda motor, siap membunuh semua orang. Lian tidak tinggal lama di loteng. Setelah menyembunyikan senjata dan perlengkapannya, dia turun untuk pergi. Berjalan menuju sepeda motor, Lian hendak menyentuh kuncinya ketika tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Ini adalah kewaspadaan yang dikembangkan melalui pertempuran panjang. Itu juga karena Wunan tidak tahu cara menyembunyikan orangnya sehingga Lian menyadarinya. Lian secara tidak sengaja berjalan melewati sepeda motor, mengikuti nafas, dan segera menemukan Wunan bersembunyi di sudut. Mengapa kamu bersembunyi di sini? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Wunan menarik Lian, melihat sekeliling dengan hati-hati, dan merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu melihat sepeda motor itu? Lian mengangguk. Wunan mengertakkan gigi dan berkata, itu milikku. Itu dicuri setelah aku membelinya kemarin. Aku tidak menyangka akan dipukul di sini hari ini. Saya harus menangkap pencuri kecil itu.
Pukul uratnya, kupas kulitnya, minum darahnya. Lian berkeringat dingin di punggungnya. Apakah itu sepeda motor milik Wunan? Kemarin saya hanya melihat mobilnya dan tidak melihat pemiliknya sama sekali. Suatu kebetulan, bukan? Menurutku itu belum tentu pencuri, kan? Mungkin dia hanya meminjamnya dalam keadaan darurat. Lian membela. Pencuri tetaplah pencuri, kenapa banyak sekali alasannya? Sekarang dia ada di tanganku, aku akan membuatnya mati dengan cara yang buruk. Wunan mengepalkan tangannya dengan seringai jahat di wajahnya. Melihat kecemburuan dan kebencian Wunan, seolah-olah dia benar-benar ingin mencabut otot dan tulangnya, bagaimana dia berani mengakui bahwa dia yang melakukannya. Yah, aku masih punya pekerjaan rumah, jadi aku tidak akan menemanimu. Lian menemukan alasan untuk pergi. Wunan melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, cepat keluar dari sini, jangan ganggu aku dalam menangkap pencuri itu. Lian berlari beberapa ratus meter dalam satu tarikan napas, mengeluarkan kunci sepeda motornya, membuangnya ke tempat sampah, dan pergi bersiul. Kawan, apakah hanya kamu yang masih ingin menangkapku? Kembali ke kota Huaguo, Lian langsung pergi ke rumah mie 10 mangkuk untuk mencari Zuo Fei. Setelah mempraktikkan seni penyamaran, mereka kembali menyantap hidangan daging yang lezat. Xiao Anzi, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Ada apa? Lian mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Fei. Ada ring malam ini, dan lawannya lemah, tapi saya tetap berharap Anda bisa berpartisipasi. Alasan utamanya adalah untuk merasakan suasana di atas ring dan menunjukkan wajah Anda. Zuo Fei terus berkhotbah. Lei hitam, akhirnya sampai di sini. Lian mengangguk dan berkata, oke, berapa bonusnya? Karena ini event paling junior, hadiahnya tidak terlalu besar, hanya 10.000 saja. Namun jangan khawatir, seiring berjalannya kompetisi, hadiah uangnya akan semakin tinggi. Petik 2. Zuo Fei menjelaskan. Lian sekarang memiliki lebih dari 1 juta dolar AS, tapi dia tidak terlalu peduli dengan bonusnya. Dia hanya berjanji pada Zuo Fei bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Kapan kita akan berangkat? Lian bertanya. Zuo Fei melihat waktu dan berkata, jika kamu ingin kembali dan menyapa Huzi, tidak apa-apa. Jika tidak, kami akan pergi sekarang. Lian berpikir sejenak dan merasa tidak perlu menyapa Huzi. Dia sering pulang larut malam dan pria itu tidak pernah datang menemuinya. Sebelum meninggalkan toko mie, Lian menggunakan jarum perak untuk menyamar agar tidak dikenali. Keduanya tidak mengemudi dan langsung naik kereta bawah tanah. Setelah beberapa pemberhentian, saya berpindah ke jalur kereta bawah tanah lain. Setelah berjalan melalui jalur kereta bawah tanah selama hampir 1 jam, keduanya turun dari kereta namun tidak meninggalkan stasiun. Keduanya datang ke sebuah rumah kecil yang dijaga oleh penjaga stasiun kereta bawah tanah. Zuo Fei menunjukkan sebuah kartu dan memasuki rumah kecil itu. Rumah kecil ini seharusnya digunakan sebagai tempat peristirahatan sementara para penjaga, tapi ada pintu lain di dalamnya. Zuo Fei meletakkan kartu yang dia tunjukkan sebelumnya pada pembaca di pintu, dan dengan bunyi bip, pintu yang tersegel terbuka. Pintu masuknya merupakan lorong bawah tanah yang berlanjut ke bawah. Setelah berjalan menyusuri lorong tersebut selama 2 atau 3 menit, jalan tersebut terpotong oleh sebuah pintu besi besar. Zuo Fei mengangkat kepalanya dan melirik kamera di pintu, dan pintu besi besar terbuka. Penglihatan itu tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama terdengar suara bising dari tempat kejadian, seolah-olah memasuki kota yang sibuk. Dua penjaga bersenjata berdiri di belakang pintu dan menggeledah Lian dan Zuo Fei. Mereka memastikan tidak ada senjata mematikan sebelum membiarkan mereka masuk. Disinilah Hei Leimu berada. Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuo Fei mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Tepatnya, ini adalah pasar gelap, dan pasar gelap hanyalah bagian dari pasar gelap. Pasar gelap terbesar di Los Angeles tersembunyi di bawah tanah, dan pintu masuknya adalah ruang penjaga di stasiun kereta bawah tanah. Lian merasa pandangan hidupnya terpengaruh. Jika pemerintah Los Angeles tidak mengetahui keberadaan pasar gelap yang besar ini, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka memukuli Ang Li sampai mati. Setelah menjelaskan, Ang Li mengetahui bahwa pasar gelap ini telah ada sejak Perang Dunia II dan dibangun kembali dari kereta bawah tanah yang ditinggalkan. Segala jenis bisnis yang dilarang oleh pemerintah dapat Anda temukan di sini. Saudaraku, apakah kamu ingin beberapa penggemar? Semua produk yang saya miliki di sini memiliki kualitas terbaik. Saudaraku, apa pendapatmu tentang wanita ini? Dia milikmu seharga 3.000 dolar. Apa, kamu tidak suka AK ini? Tidak masalah, ada jenis senjata lain juga. Tidak tertarik dengan senjata. Apakah Anda ingin artileri? Tangki? Pesawat terbang? Ini pesan saya. Bahkan jika Anda menginginkan kapal induk, saya dapat menemukan cara untuk mendapatkannya untuk Anda. Lian baru saja berjalan 10 meter ketika dia menemukan berbagai promosi penjualan. Bab 504. Apakah kamu punya nama panggilan? Zuo Fei bertanya setelah menarik An Li keluar dari para penjual yang mengepung. Jika kamu tidak memilikinya, pikirkanlah satu. Itu akan berguna selama kompetisi arena. Lian tahu bahwa ini juga untuk kenyamanan menyembunyikan identitasnya, dan dia akan langsung menggunakan nama panggilannya saat mendaftar. Tyrannosaurus Rex. Naga itu menyeberangi sungai. Naga terbang ada di langit. Untuk sementara waktu, banyak nama yang mendominasi terlintas di benaknya, tetapi tidak satupun yang memuaskan Lian. Mengapa? Vulgar. Sebut saja Crosshair. Lian berpikir sejenak dan berkata. Crosshair, umumnya mengacu pada senapan sniper. Ang Li menamainya Crosshair untuk memperingati identitasnya sebagai penembak jitu. Melihat. Zuo Fei mengerutkan kening, jelas merasa bahwa nama itu tidak cukup mendominasi.
Menurutnya, nama Cici seperti Tyrannosaurus Rex lebih baik. Lupakan saja, kalau menurutmu Crosshair-nya bagus, sebut saja Crosshair-nya. Zuo Fei tidak terlalu khawatir tentang nama panggilan itu dan segera menyetujuinya. Lian mengikuti Zuo Fei dan berjalan ke area ring. Matanya menyapu sepanjang jalan, terus mengamati sekelilingnya. Ini adalah pasar gelap, tetapi tampilannya tidak ada bedanya dengan pasar biasa. Hanya barang yang dijual di dalamnya sedikit berbeda. Misalnya segala jenis barang selundupan akan dijual terbuka di sini, dan pembelinya berbeda-beda. Orang-orang yang mengunjungi tempat ini mungkin adalah orang-orang seperti Ang Li yang baru pertama kali datang ke sini, atau mereka mungkin penjahat yang sering dicari, dan bahkan mungkin polisi atau bahkan politisi pemerintah. Singkatnya, di mana ada permintaan, di situ ada jual beli. Setiap orang datang ke sini untuk membeli apa yang mereka butuhkan dan tidak bisa beli di atas. Beberapa toko berukuran sangat besar. Lian melihat toko yang lebih besar dari supermarket di luar, tapi semua barang yang dijual di dalamnya adalah senjata. Tank dan pesawat terbang benar-benar ada di sini. Ang Li sangat penasaran bagaimana benda sebesar itu bisa diangkut. Jika ada kesempatan, pastikan untuk mengunjungi supermarket senjata ini dan dapatkan beberapa senjata yang cocok untuk Anda. Beberapa toko berukuran sangat kecil, hanya 2 atau 3 meter persegi, dan hanya ada satu petugas dan pemilik. Jangan remehkan toko kecil seperti ini, manfaat ekonomi yang dihasilkannya tidak kalah dengan supermarket senjata sekarang. Sebuah berita bisa terjual puluhan juta dolar. Bahkan ada yang tidak punya toko, jadi mereka hanya mendirikan toko di pinggir jalan dan menjual barang-barang yang ingin mereka jual. Warung pinggir jalan seperti itu relatif mobile. Orang yang memiliki toko tidak muncul di sini setiap hari. Kadang-kadang mereka hanya tinggal setengah hari lalu pergi. Karena dia punya misi, Lian tidak melihat secara detail. Dia hanya mengikuti Zuo Fei dan terus berbelok ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya memasuki toko yang tidak mencolok. Ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita berambut merah yang mengenakan bikini dengan payudara besar berdiri dari belakang meja kasir dan menyapanya dengan hangat. Ayo bertarung. Zuo Fei menjawab dengan sederhana, tidak memiliki ketertarikan seksual pada wanita cantik berbikini. Seluruh proses pendaftaran, pengisian formulir, dan pembayaran deposit memakan waktu kurang dari 3 menit. Silakan datang ke kamar ketiga. Gadis berbikini itu memberi Lian sebuah tanda dengan tulisan 3 di atasnya. Di saat yang sama, Lian juga memperoleh informasi tentang lawannya. Seorang pria bernama Serigala Liar. Arena nomor 3. Seorang pria dengan rambut keriting dan bekas luka di sekujur tubuhnya berjalan mondar-mandir di atas ring, terlihat sangat cemas. Di bawah ring ada segelintir penonton, semuanya menunggu lawan Serigala Liar muncul. Wild Wolf telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Selama dia memenangkan 1 pertandingan lagi hari ini, seorang juara junior akan menjadi juara menengah. Saat itu, biaya setiap pertandingan juga akan meningkat. Kekuatan Wild Wolf telah mencapai level juara menengah, tapi saya tidak tahu apakah ada yang bersedia menjadi batu loncatannya malam ini. Saya melihat Xuanhu. Serigala liar ini kejam sekali. Ambil contoh game terakhir, dia justru membuka tenggorokan lawan. Siapapun yang bertarung dengannya akan mati atau cacat. Siapa yang cukup bodoh untuk menantangnya lagi? Petik 2. Saat orang-orang berbicara dengan suara pelan, monitor yang digantung di atas kepala mereka menyala, menampilkan informasi relevan Lian, serta gambar Lian yang datang ke ring nomor 3. Hei, seseorang benar-benar ingin menjadi batu loncatan bagi serigala liar. Penglihatan, apa namanya? Sama sekali tidak mendominasi. Anak itu ukurannya hampir sama dengan serigala liar, tapi dia tidak terlihat sekuat serigala liar. Apa gunanya menjadi lebih tinggi? Apakah kamu lupa pria di game ketiga antara serigala liar dan serigala liar? Pria itu tingginya lebih dari 2 meter dan terlihat lebih kuat dari serigala liar. Pada akhirnya, dia dimutilasi oleh serigala liar. Oh, anak ini datang ke sini hanya untuk mati. Orang-orang berbisik, tapi tidak ada yang optimis tentang Lian. Ketika Yelang melihat informasi Lian, dia menunjukkan senyuman menghina dan membuat gerakan untuk memenggal kepala Lian. Tidak banyak aturan di ring hitam. Bahkan jika seseorang meninggal di atas ring, tidak ada yang akan peduli. Tentu saja, Anda harus mengandalkan tangan Anda sendiri atau senjata dingin yang diizinkan, dan Anda tidak dapat menggunakan senjata dan perlengkapan panas. Ketika Ang Li tiba di ruang ketiga, kompetisi kulit hitam resmi dimulai. Serigala liar itu menatap Lian seperti mangsa yang lemah, menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Lian juga menatap serigala liar itu dengan kasar. Ini adalah lawan saya malam ini, dan sepertinya tidak banyak. Persis seperti yang dikatakan Zuo Fei, dia lemah. Oh, kelihatannya lebih ganas dari luar. Jangan menunjukkan belas kasihan. Semakin cepat pertempuran selesai, semakin baik, kata Zuo Fei sebelum cincin hitam dimulai. Oh, Lian menjawab dengan ringan. Hitungan mundur pertandingan dimulai. 3, 2, 1. Tidak ada wasit di atas ring, hanya suara mekanis yang mengumumkan dimulainya permainan. Panggilan. Serigala liar menerkam Lian seperti serigala ganas. Dia menganggap hari ini sebagai hari keberuntungannya. Selama dia mengalahkan Lian, dia bisa menjadi juara tingkat menengah. Serigala liar, bunuh dia. Wild Wolf, gunakan beberapa gerakan yang sulit. Wild Wolf, aku bertaruh padamu, jangan mengecewakanku. Penontonnya hanya sedikit, namun suasananya tetap hangat. Karena ini adalah permainan hitam, taruhan tidak bisa dihindari. Setelah mendaftar, Zuo Fei memasang taruhan pada Lian, mengatakan bahwa jika dia menang, hadiah uang akan dibagi rata.
Lian telah membaca informasi Yelang dan mengetahui bahwa orang ini adalah prajurit pasukan khusus, dan yang dia pelajari hanyalah teknik membunuh, jadi dia menyerang bagian vitalnya segera setelah dia muncul. Bagi orang luar, serangan serigala itu penuh dengan keliaran dan dominasi. Di mata Lian, pukulannya lambat, lemah, dan penuh kekurangan. Inilah perbedaan kekuatannya. Untuk menghadapi serigala liar tersebut, Lian bahkan tidak menggunakan energi yang ada di tubuhnya, ia hanya meninju lawannya saat sudah mendekat. Ledakan. Serigala liar itu jatuh ke tanah tak bergerak. 10, 9, 8. Suara pengatur waktu mekanis terdengar dari atas, dan kemudian diumumkan bahwa Lian Sheng menang. Itu saja. Dengan satu pukulan, serigala liar itu dikalahkan. Penonton tercengang. Bersambung.